Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG untuk minggu depan. Dan juga kali ini saham-saham dari sektor telekomunikasi dan infrastruktur. Langsung saja ke IHSG. IHSG hari ini ditutup di harga 6.262 menguat 0,13%. Dan transaksi sampai saya buat video ini di 10,2 triliun, tutupannya di 6.206,2226. Wah, cantik ya angka tutupannya. Dan langsung saja kita ke teknikalnya. IHSG cukup oke, cuman hari Senin itu waspada. Kenapa? Karena sampai saya buat video ini belum ada rilis dari MSCI. Apakah grupnya Barito, Brand Cuan kalau nggak salah sama PTRO ya, itu boleh masuk dalam kualifikasi ya, kualifikasi rebalancing untuk di Juni nanti atau akhir Mei. Ini baru kualifikasi ya. Kalau dia bisa masuk kualifikasi berarti digodok lagi 1,5 bulan sampai 31 Mei. Kalau memang sesuai kriteria MSCI ya bisa masuk indeks MSCI rebalancing di tanggal 31 rebalancingnya. Aktifnya itu tanggal hari pertama perdagangan, tanggal 2 Juni. Nah itu ya. Jadi kita lihat, kalau Bapak Ibu ada info bisa tulis di kolom komentar apakah mereka bertiga itu masuk bisa dalam kualifikasi. Kalau masuk otomatis bisa terbang langsung Senin open gap up. Tapi kalau gagal lagi masuk, IHSG potensi drop karena ya 3 saham di atas ya, grupnya Barito itu juga mempengaruhi pergerakan IHSG. Tapi kalau dilihat secara teknikal, IHSG itu selama di atas 6150 aman-aman aja. Cuman hati-hati juga memang ya, kalau dia sudah bergerak di bawah 6150 bisa lanjut downtrend ya. Karena kenapa? Karena Bapak Ibu lihat weekly-nya aja, kita pakai weekly. Weekly itu masih biasa ya. Seminggu IHSG libur itu kan market global itu koreksi dalam. Bahkan Hang Seng Nikkei itu sampai di atas 10% saat ini kan. Floating, ibaratnya floating loss-nya tuh belum ketutup tuh selama libur seminggu. Nah IHSG ini cuma turun 3%, 3,8%. Nah itu ya masih bisa turun nggak? Ya kemungkinan masih bisa. Jadi strateginya gimana untuk IHSG? Cuan bungkus. Cari saham-saham yang ada momentum, beli. Seperti hari ini di grup Borneo Trader itu dapat saham emas PSAB, beli di 266. Ya tadi target saya itu di 286, 290 sampai 300. Nyentuh 300. Kalau ada yang TP selamat, kalau yang masih hot ya sekarang masih floating profit 16 poin. Berarti kali 35% lebih kan floating profitnya. Itu. Kalau mau bergabung dengan Borneo Trader itu bisa lewat Stockbit. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Minimal saldo untuk bisa join itu 10 juta dalam bentuk saham ataupun cash di RDN. Jadi pengguna lama, pengguna baru itu bisa join. Cara joinnya gimana? Masuk menu profile, scroll ke bawah ada tulisan external community, masukkan kode tadi, R-nya besar R41778. Ya, setelah join nanti sebulan ke depan akan dievaluasi. Itu Bapak Ibu harus memenuhi ketentuan yang kedua, syaratnya itu minimal transaksi jual beli akumulasi ya 50 juta. Kalau masih masuk, Bapak Ibu tetap akan di grup sampai di bulan kedepannya. Dan itu Bapak Ibu bisa stop kapan saja. Kalau memang nggak cocok dengan Borneo Trader, Bapak Ibu bisa keluar. Ya silakan bergabung, tidak ada permanen. Karena itu aja tuh. Kalau Bapak Ibu yang punya sekuritas lain bisa pindah ke Stockbit. Atau kalau masih nyaman dengan sekuritas selain Stockbit, masuk link 3 di deskripsi, pilih grup swing trader. Itu. Jadi itu aja untuk IHSG. MACD-nya di time frame weekly masih tajam ke bawah. Berarti kan masih ada peluang bisa turun. Jadi gimana? Minggu depan fokus aja ke saham-saham yang ada momentum. Antara story ataupun lainnya. Langsung saja ke saham pertama. ISAT yang ditutup di harga 1435 terkoreksi 1,37%.
Langsung saja ke teknikalnya, ISAT ini kepentok resisten sekitaran berapa? 1450. Ya 1450, 1500 tuh resisten. Dan ada gap, apakah akan ditutup? Kalau menurut saya sih gap potensi ISAT tutup minggu depan. Support yang harus dijaga 1350 atau pasti toleransi aja lah. 1000, kalau 1200 kedalaman, pakai 1300 saja. Nih, kalau dia jebol 1300-nya gagal. Itu aja untuk ISAT. Kalau kondisi sekarang bisa beli nggak ISAT? Kalau Bapak Ibu mau trading pendek, disclaimer ya. Ya daripada cut loss di bawah 1300, mending. Ini kan ada support minor 1400 ya 1390 buang aja. Berapa persen tuh mungkin? Ya 3% lah kalau Bapak Ibu mau stop loss. Kalau gagal bertahan di 1400 buang dulu. Baru buyback di 1300-an. Silahkan ya. Tapi memang kondisi ISAT sekarang ya bisa dipakai support kuatnya itu 1300, jangan jebol. Kalau minggu depan jebol udah pasti peluang besar lanjut downtrend. Ya. Kalau dia bisa tembus 1500 minggu depan bangkit. Swing atas. April ya, mudah-mudahan ISG bullish. Maksudnya bullish bukan yang langsung uptrend cepet all time high ya. Ya setidaknya kalau bisa naik 5% ISG kan 2-3 minggu ke depan ya ISAT bisa tembus 1700, 1800 ini. Ya, kita lihat aja nanti. Bisa. Time frame weekly-nya bagus, volume juga meningkat. Oke nih, harusnya ada peluang lanjut minggu depan. Kemana lanjut ke atas? Itu lanjut Excel yang ditutup di harga 2200 terkoreksi 3,5%. Excel hari ini kumdet dividen senilai 85 per lembar saham. Ya, ada dividen trap nggak? Pasti ada. Dan kalau Bapak Ibu ada hot Excel hari ini nggak masalah, dapat dividen ya. Sabar, kalau dia 85 poin berarti ke 2115 ya, 2115 85 ya 4%. Ya pas di support kuat ya. Asal ISG aman-aman aja, aman Excel. Potensi Bapak Ibu sebulan ke depan mudah-mudahan ya capital gain. Ya, sebelum dia bangkit ya kemungkinan sideways dulu di bawah 2200. Tambah kalau Bapak Ibu minat. Tambah, apalagi ada sentimen Excel mau merger dengan friend kan. Dan Bapak Ibu perhatikan ya, ini kita pakai bandar detektor Stockbit yang dari bulan Maret itu big akumulasi. Bapak Ibu lihat ada SS akumulasi 245 miliar di harga 2265, YU 2260 di 163 miliar, JP 140 di 226,8 miliar, AI, YJ, PP, YB, AK. Ini kan broker-broker yang jarang dipakai retail. Dan rata-rata harga mereka itu di 2250-an. Berarti harga rata-rata mereka yang nampung Excel dari Maret itu jadi area atas ini sideways-nya. Kira-kira mungkin nggak mereka nampung untuk distribusi? Coba Bapak Ibu pikir. Kenapa nggak naik hari ini? Kemungkinan besar memang nggak dinaikkan kan. Berharap ya hari ini kita lihat broker samarinya kalau memang ada akumulasi lagi. Bagus. Bahkan dari bulan Februari ini kalau nggak salah akumulasi tuh. YU 410 miliar. SS 260 miliar. Berarti hampir setengah triliun. Kalau nggak ada apa-apa nih nggak mungkin. Kalau menurut saya tuh. YU dari awal tahun Januari itu 636 miliar. Berarti setengah triliun di harga average di atas. Ini nih mereka akumulasi di sini dan Bapak Ibu lihat secara teknikal Excel ini view jangka panjang. Ya ini sideways panjang. Ya bahkan dari 2023 tuh sideways dan low-nya makin naik nih. Ya kalaupun turun ke 2000 ya karena ada dividen trap tadi kan akan ke 2115. Aman ya. Kalau saya sih yakin ya dengan Excel ini sentimen corporate Excel mergernya bisa ada membuahkan hasil yang baik. Ya walaupun para investor friend itu lagi menggugat. Kenapa? Karena kalau nggak salah sahamnya terdilusi atau gimana gitu ya. Nah itu lagi digugat. Ya mudah-mudahan aja ya kalaupun nggak ada apa-apa harusnya Excel akan bagus. Kemarin aja AKBB YU masih akumulasi. YU kemarin 2,5 miliar. Kita lihat hari ini. Kalau 3 broker ini YU, BB, AK, aku hari ini lagi. Ya udah
potensi Bapak Ibu dapat capital gain juga. Kalaupun Bapak Ibu harga 2.300, kemungkinan besar tetap dapat ya. Targetnya ini ya 2.600. Kalau saya targetkan dia break 2.400 nih, 2.600 minimal. Harga sekarang kalau Bapak Ibu ambil hari ini ya, atau ambil di harga 2.300 saja lah. Kita ambil 2.300 paling tinggi resistance sideways-nya ini. Kita ambil ya, hitungannya. Ada potensi ya 2.500 lah, 9 sampai 14%. Nggak usah pakai cut loss. Jadi anggap aja 9% tambah tadi 4% dividen ya 13%. Kalau dikasih sebulan ke depan bagus nggak? Ya bagus. Tapi kan saham lain tuh ada yang ngasih 13% sehari seperti PSAB tadi. Ya kembali lagi ke masing-masing ya. Tiap orang tuh pasti ada psikologis masing-masing. Ya kalau mereka cari aman seperti Excel nih ya nggak masalah. Sabar nunggu kan. Sebulan kalau dikasih 13%, lumayan nggak? Lumayan. Daripada simpan uangnya di deposito. Ya seperti itulah. Kembali lagi setiap strategi, keputusan investasi itu ada plus minusnya. Itu aja untuk Excel. Kalau menurut saya Excel masih oke lah. Walaupun Senin dividend trap. Bapak Ibu lihat nih, volume meningkat. Bagus Excel. Itu aja untuk Excel. Lanjut TLKM yang ditutup di harga 2.330. Terkoreksi 0,85%. TLKM kalau dia belum tembus 2.400 belum aman. Kita lihat minggu depan. Tapi misalnya Bapak Ibu ada kebeli, aduh, lumayan dalam sih. Kalau menurut saya, kenapa kita ambilnya 2.200? Kalau menurut saya ambilnya 2.200 untuk support yang harus dijaga. Kalau itu jebol 2.000. Nah, jadi sekarang tuh nanggung. Kalau mau lebih bagus buy on breakout. Tapi bisa nggak kondisi ISG seperti ini? Itu yang menjadi dilema lagi kan. Yang namanya market nih pasti ngasih dilema, ngasih kebingungan. Karena di situ cara market memainkan psikologis. Kalau selalu pasti turun, pasti naik. Bapak Ibu pasti gampang kan memutuskan beli dan jual. Oh ini saham pasti turun. Udah, diam. Gak usah beli. Nanti kalau dia turun, oh ini saham pasti naik. Udah langsung beli. Seperti itu ya. Ya itu. Jadi itu aja dulu untuk TLKM. Kalau saya lebih wait and see dulu. Untuk saat ini dalam trending MACD-nya juga time frame weekly-nya masih melandai ke bawah, tapi volume meningkat minggu ini. Sayangnya nggak tembus 2.400. Kita lihat ya, kalau memang bisa bagus April sampai Mei. Biasanya sih Mei itu sell in Mei, go away, baru beli lagi Juni kan. Itu peribahasa dulu. Tapi peribahasa dulu tuh kalau nggak salah Mei nggak jalan juga ya tahun lalu. Coba lihat tahun lalu 2024. Mei turun, Juni baru naik. Ya, Juli, Agustus. Tahun 2023, Juni naik, Mei turun. Nah, itu. Ya, kita lihat lah. Cuman ini kan beda. Time frame ini udah naik, uptrend ya ini sudah turun dalam. Kita lihat histori sebelumnya lagi, 2021. Mei sih selalu turun. Juni, Juli, Agustus naiknya. Mei yang naik tuh cuman 2020. 2021, Mei turun. 2022, Mei turun. 2023, Mei turun. Ya. Nah, kalau turun lagi, nah kan, tapi Aprilnya gimana nih? Coba kita lihat April. April tuh rata-rata sih naik ya, sampai akhir bulan. Tapi memang awal bulannya bisa turun dulu April. Kita lihat nih. Nih April ya. April, nih 3 April 2023 tuh turun dulu. Pertengahan bulan, 12, 13, 14 naik. Baru turun lagi Mei. 2024, April naik. Jadi itu aja dulu untuk Telkom ya. Kalau mau tembus 2.400 baru menarik. Lanjut. ERA yang ditutup di harga 388 menguat 0,51%. ERA sepertinya bagus ERA. Ya, kalau dilihat kemarin akumulasi. Coba kita tarik seminggu normal distribusi. Jadi ya kalau menurut saya ERA selama nggak jebol 370 aman. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus. Volume lumayan meningkat. Walaupun masih tipis. MACD golden cross arah atas. Ada peluang menarik nih. Hari ini padahal sentimen rilis iPhone 16 untuk Indonesia ya. Mulai dikirim dan bisa beli. Cuman nggak direspon market juga hari ini. Ya mungkin selesai responnya 2 hari 3 hari yang lalu. Ya pas dari 340 kan dia naik ke 388 tuh berarti 10%. Ya itulah. Cuman kita lihat kalau memang ada akumulasi, ERA bisa menarik minggu depan. Target ERA masih sama, kalau menurut saya bisa lewat 430, 450 minggu depan. Mudah-mudahan ya. Kita lihat dulu respon market. Lanjut ERAL yang ditutup dengan 246 menguat 1,65%. ERAL aman kalau nggak jebol 240 lagi. Ya, kita lihat. Pokoknya Senin lah. Lihat respon market. Kenapa? Ini ada candle 3 watt soldier. Takutnya tiba-tiba dibuang seperti ini ya. Kalau menurut saya sih jebol 238, 240, toleransi 238 buang dulu. Ya, ERAL.
Itu aja dulu untuk RL. Lanjut MTEL yang ditutup di harga 510, terkoreksi 3,7%. Langsung saja ke teknikalnya. MTEL lagi sideways. Nah, ini indikasi sideways. Kalau menurut saya untuk dead cat bond sih enggak. Kenapa? Karena kalau ISG aman ya enggak. Dia potensinya sideways ya. Jadi di April ini sideways. Mungkin Mei nanti baru turun. Jadi ada potensi dia naik kalau koreksi uji support terus naik lagi. Pokoknya di bawah 500, 480 tuh beli, jualan bisa di 540, 550, 560. Itu aja ya. Gitu aja untuk teknik kalau mau MTEL tren jangka pendek. Kalau Bapak Ibu view jangka menengah hot aja, tapi sebaiknya di trading pendek aja, swing pendek, beli support, jual deket-deket resisten. MTEL. Lanjut. Tebik yang ditutup di harga 1935 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing. Belum dibuka. Tebik ya belum lah. Kalau Tebik sih saya skip. Waktu itu tuh saya punya Tebik di harga 2200, stop loss 2160. Apa 2140 ya? Saya lupa lah. Pokoknya jebol 2200 tuh saya stop loss. Ya sekitar 3% kalau salah 2140. Dan nggak beli lagi. Bayangin kalau saya nggak stop loss. Sekarang ke berapa tuh? 11%. Sempat turun 20% tuh. Pasti muncul harapan kan. Kadang bisa mau nambah tuh. Biar average turun. Nah saat ini belum lah. Walaupun memang kalau saya perhatikan dari Januari itu diakumulasi. KI itu akumulasi terus. Bahkan sampai kemarin 10 April KI masih akum 50 juta. Tapi kita nggak tahu ya apa rencananya, apa corporate actionnya. Karena saya nggak lihat hitung fundamental juga. Nggak tahu ya, jadi saya pakai teknikal aja. Karena terlalu lama menunggu. Kalau memang mau diangkat kemarin 2200 harusnya angkat aja langsung. Jangan dibawa turun lagi. Tapi nggak tahu nih rencananya apa, dibawa turun lagi. Ya udah kita jual dulu. Namanya kita dananya terbatas. Dan kesabarannya juga buat saya ya nggak terlalu kuat menahan sabar. Ya saya stop loss. Itu ya. Jadi Tebik saat ini kalau menurut saya kalau mau dikumpul boleh sabar menunggu. Karena Bapak Ibu lihat KI akumulasi terus. Cuman ya belum saatnya lah. Kalau nggak salah, ya itulah pokoknya Tebik ya. Itu aja dulu untuk Tebik. Lanjut Tower yang ditutup di harga 510 menguat terkoreksi 0,97%. Langsung saja ke teknikanya. Tower ini diakumulasi terus ya. YUAMG coba kita lihat tarik 3 hari perdagangan nih ya dari 8. Akumulasi terus. Coba dari Maret akumulasi juga. Ya kita lihat lah untuk Tower ya. Kalau menurut saya Tower bagus gak? Cukup oke lah di level psikologis nih. Kalau mau trading jangka pendek jangan jebol ya 500. Kalau Bapak Ibu mau average down dengan strategi menunggu lebih lama ya average down di 440. Kalau menurut saya jebol 500 buang aja dulu Tower. Kondisi sekarang sih cukup oke lah untuk Tower menurut saya lah ya. Minggu depan bisa jalan. Target 550 tren jangka pendek Tower ya. Itu aja Tower. ASA yang ditutup di harga 498 menguat 1,63%. ASA 480. Langsung saja ke teknikanya. ASA diakumulasi kemarin nih. Ini broker semari kemarin ya, bukan hari ini. Tunggu tembus 500 saja. Titik amannya 500. Supportnya Bapak Ibu bisa pakai 480. Kalau mau beli sekarang silahkan juga. Support pakai 480. Kalau mau tembus 500 baru beli 500 atau 505. Ya pakai supportnya 480. Kalau 480 itu jebol, false breakout. Menarik nggak ASA? Kalau ISG bullish minggu depan, bullish jalan nih ASA. Target ASA 560. Bukan bullish cepet naik confirmation ya, arah atas lah, uptrend minor lah ya. Kita lihat minggu depan karena ini kemarin bika akumulasi. Kalau hari ini lagi bika akumulasi bisa jalan minggu depan. Bisa aja ISG ini nggak ada koreksi ya. Tapi kuncinya tadi ISG berapa? 6150. Tapi fokus saja ke saham-saham. Kalau sahamnya bagus ya beli. Itu ya untuk ASA. Selanjutnya ASLC yang ditutup di harga 68 menguat 1,49%. ASLC waduh, dia mantul dari 60 ya. Gak lihat angka psikologis. Kalau saya lebih wait and see deket resisten. Ya, apalagi Bapak Ibu lihat. Naiknya volumenya kecil. Jadi rawan. Kalau mau nunggu bawah lagi. Dikasih 63, 62, 60 tuh coba beli. ASLC. Disclaimer. Lanjut saham terakhir. Apia yang ditutup di harga 400 menguat 1,01%. Langsung saja ke teknikalnya. Apia bagus. Kalau menurut saya. Kalau dia tembus 430. Bisa bangkit. Cuman
mendekati sell in May ini takutnya sih gagal ya. Selama kalau mau ya selama di atas 340 boleh kumpul. Kalau mau trading jangka pendek ya, ini berharap kan biasanya April nih swing atas nih. Nah, ini April belum ada swing atas nih kan, baru sedikit. Ya, mudah-mudahan bisa 430 lah. Dikasih 7% lumayan ya. Ya udah. Cut loss di mana? Jebol 380 buang. Tren jangka pendeknya. Ya, bisa seperti ini pergerakannya naik terus tiba-tiba sell in May turun dulu. Nah, habis itu sideways baru Juni naik ya, atau Juli baru naik. Pokoknya kalau menurut saya Apias masih saya yakin tahun ini potensi tembus 430. Target arah saya targetkan arah itu 600. Karena Apias ini under value saat ini ya, tapi kembali lagi ke masing-masing. Itu aja dulu untuk Apias. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, simpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.